Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korea Agusti. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam MPI semester 3, dari kampus Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Saya akan mempresentasikan makalah manajemen kurikulum yang berjudul Konsep Dasar Kurikulum. Yang pertama, langsung ke pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian kurikulum, fungsi dan tujuan kurikulum. Nah, kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu adalah dapat didefinisikan sebagai sebuah rencana keseluruhan yang mendetail tentang tujuan, materi pembelajaran, metode pengajaran, evaluasi, dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses pendidikan. Nah, kurikulum juga adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, dan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, kurikulum merupakan sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran. Nah, termasuk cara belajar, termasuk cara mengajar yang menjadi pedoman bagi pengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, fungsi kurikulumnya itu, kurikulum juga memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem pendidikan, yaitu adalah satunya itu bagi peserta didik. Nah, kurikulum berfungsi sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Ini juga membantu peserta didik memahami target-target yang harus dicapai dan memudahkan mereka dalam melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari. Nah, kurikulum juga mempermudah peserta didik dalam memetakan jadwal dan membagi waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan dari guru. Nah, kalau yang keduanya itu bagi peserta didik, bagi pendidik yaitu guru. Nah, kurikulum ini juga berfungsi sebagai pedoman kerja bagi pendidik atau guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini juga membantu guru dalam mengatur struktur penyampaian materi dan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik. Nah, yang ketiganya itu bagi kepala sekolah dan pengawas. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur dan membimbing kegiatan sehari-hari di sekolah, termasuk kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Nah, bagi pengawas, kurikulum juga digunakan sebagai patokan atau ukuran dalam membimbing kegiatan guru. Nah, yang keempatnya itu bagi orang tua. Kurikulum juga membantu orang tua dalam membimbingnya belajar di rumah dan memberikan gambaran tentang bagaimana anaknya belajar dan apa yang didapatkan selama di sekolah. Nah, orang tua juga dapat mengevaluasi anak dan sekolah dalam penerapan kurikulum pembelajaran. Nah, yang kelimanya itu bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat itu kurikulum memberikan pencerahan dan perluasan wawasan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan. Ini juga membantu dalam terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Nah, yang terakhir itu adalah tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum sangat luas dan mencakup beberapa aspek penting. Nah, yang pertama itu menentukan tujuan pendidikan. Nah, kurikulum membantu menetapkan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan, termasuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan. Memfasilitasi pemahaman dan penguasaan materi. Kurikulum juga bertujuan untuk menyampaikan materi pelajaran yang relevan dan penting agar siswa memahami konsep dan informasi yang diajarkan. Yang ketiganya itu membangun keterampilan siswa. Kurikulum berfokus pada pengembangan keterampilan siswa
baik keterampilan akademik maupun keterampilan hidup seperti membaca, menulis, berhitung, berpikir kritis, dan berkomunikasi. Mengembangkan sikap dan nilai-nilai. Kurikulum bertujuan untuk membentuk sikap positif dan mengembangkan nilai-nilai yang diinginkan dalam siswa, seperti integritas, kerjasama, dan tanggung jawab, toleransi, dan menghargai keberagaman. Nah, itu tadi presentasi yang saya presentasi yang barusan saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.